Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi juga buat jemaat yang ibadah online di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mau menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menanggalkan semua beban kita, pikiran-pikiran kita yang lain. Kita mau sungguh-sungguh menghadap tahta Yesus Kristus. Kita mau menikmati, kita mau menyenangkan isi hatinya. Bahkan kita mau ditaburi dengan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau merenungkan sejenak kehidupan kita, kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas hidup kita selama ini. Sampai detik ini kita masih bisa bernapas, kita masih bisa diberi kesehatan yang luar biasa. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari kita renungkan saudara. Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau pribadi yang layak terima setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sungguh Bapa, setiap hari kami merasakan anugerah berkat daripadamu Tuhan. Bapak, dengan apa kami harus membalas semua kebaikan-Mu, kelimpahan berkat-Mu atas hidup kami. Selain kami tundukkan hati, memberikan diri kami untuk menyembah, untuk melakukan pekerjaan Allah di muka bumi ini Tuhan. Menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak pagi hari ini. Kami akan menikmati Engkau, menyenangkan Engkau dengan pujian yang kami menaikkan kepadamu Bapak. Haleluya. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir di sini. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Sama-sama kita mau katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan segenap hati katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Oh, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku sama-sama katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah
kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita sembah Dia, Kau Allah yang Maha Tinggi. Haleluya, haleluya. Oh, Kau layak terima pujian, layak diagungkan Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala hormat bagi-Mu Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini untuk menjamah setiap pribadi-pribadi yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Bapa, kami mengundang Engkau Tuhan untuk hadir di hidup kami, jamah hidup kami, perbaharui hidup kami menjadi pribadi yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mau lebih lagi Tuhan menyembah Engkau. Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, ibadah ini kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Roh Kudus, bekerjalah Tuhan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, hampiri kami yang haus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Mari kita setiap jemaat yang lebih lagi untuk menyembah Tuhan, kita berkata sama-sama, haleluya, haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan lebih lagi, haleluya. Sekali lagi saya mau sapa saudara-saudara, apa kabar hari ini? Amin. Saya percaya pembelaan Tuhan sungguh luar biasa atas saudara dan kita semua jemaat-jemaat yang di rumah juga merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul di hati, ketika kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata? Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak Katakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang
selamanya. Kuasanya tak Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya saudara, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasanya, mujizat Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kita akan alami mujizat Tuhan, kita akan alami kuasa Tuhan kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Amin saudara. Silakan duduk. Kita bersyukur punya Allah yang dahsyat. 2000 tahun yang lalu dia mati bagi kita, menebus semua dosa kita. Pertanyaannya saudara, apa yang telah kita berikan kepada Tuhan sampai detik ini? Apa kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan? Apa kita hanya hidup untuk diri kita pribadi, menyenangkan pribadi, kedagingan kita? Mari kita renungkan ini saudara. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, ada output yang kita harus keluarkan. Amin. Kita mau melayani Tuhan lebih lagi. Di luar sana banyak sekali jiwa yang memerlukan Injil. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita akan beri persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau angkat persembahan kita. Haleluya Tuhan. Kita persiapkan ambil persembahan kita. Yang bertugas silakan maju ke depan. Kita mau memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, kemuliaan bagi Tuhan Raja yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan pagi hari ini buat anugerah berkat yang setiap hari Tuhan limpahkan kepada kami. Terlebih berkat kesehatan, napas kehidupan yang baru Tuhan. Bapak, sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Mungkin sedikit dari kami Bapak, tapi kami percaya Engkau melihat hati kami memberi dengan sukacita. Kami percaya Tuhan persembahan kami memperluas kerajaan Allah di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan siap memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Buat jemaat yang ibadah online bisa memberikan persembahan lewat rekening yang tersedia. Terima kasih buat persembahannya, Tuhan Yesus memberkati lebih lagi. Mari kita persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikan hidup kami alat kasih-Mu, memuliakan-Mu seumur hidup kami. Mari kita renungkan saudara. Berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidup
memuliakan-Mu seumur hidupku. Oh Tuhan, luar biasa Bapak, pujian ini mengajarkan kami. Banyak sekali jiwa di luar sana Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Jadikan kami jiwa-jiwa yang mulai berani menyampaikan Injil. Amanat agung-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Banyak sekali jiwa yang akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian ini menjadi perenungan kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan, melayani Engkau. Berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Mari saudara kita berdiri. Ngasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Dengan segenap hati, ini ungkapan kami Tuhan kepadamu Bapa. Berjuta jiwa, haleluya. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi, melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi, melayani dan mengasihi, melayani dan mengasihi, melayani dan mengasihi. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, seperti pujian ini mengatakan, melayani, mengasihi kami lebih lagi Tuhan. Terlebih melayani-Mu, menyenangkan isi hati-Mu Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk kembali kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, sebentar Tuhan kami merenungkan firman-Mu. Berbicara Roh Kudus, melalui hati kami, melalui hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib. Kami percaya Tuhan, apa yang disampaikan firman-Mu itu berasal dari Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan, mengajar kami untuk kami terus bertumbuh, berakar, bahkan menghasilkan buah yang lebat. Dan kami melakukan menjadi pelaku-pelaku firman yang benar Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap ditaburi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini setiap saudara, baik yang ikut kebaktian secara langsung maupun yang mengikuti ibadah live Zoom, saudara dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan sehat diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya kita terus mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan-kebaikannya saudara ya. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini
ya perlu saya sampaikan saudara ya, beberapa bulan ini ya saya selalu diingatkan oleh Tuhan tentang apa yang dahulu oleh gereja Pantekosta selalu lakukan, saudara ya. Saudara, dahulu gereja Pantekosta ya selalu melakukan pujian ya, menyanyikan sebuah pujian saudara, yaitu pujian tentang bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya, saudara-saudara yang ya yang senior ya, jemaat-jemaatnya senior pasti ya ingat ya bahwa dulu ya setiap gereja Pantekosta, dan kita ini juga Pantekosta saudara, Pantekosta Karismatika ya. Kita juga gereja Pantekosta ya. Kita seharusnya saudara juga selalu ya menyanyikan nyanyian ciri khas gereja Pantekosta ini saudara. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Haleluya, saudara ya. Saudara, ini ya lagu sangat sederhana tetapi sangat menginspirasi saudara ya. Jadi saudara, kenapa gereja Pantekosta itu ada di mana-mana? Ya, apalagi yang namanya GPDI saudara ya, Gereja Pantekosta di Indonesia ya. Itu seperti BRI ya, terkenal seperti BRI. Setiap desa sekalipun cuma 2-3 orang, saudara ya, mereka melakukan ibadah, mereka melakukan penginjilan, saudara ya, sehingga saudara ya, Injil bisa diberitakan di mana-mana, saudara, karena gereja Pantekosta itu saudara punya ciri khas ya. Kita sebagai gereja Pantekosta punya ciri khas yaitu bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ya, tidak bersaksi ya sekali ya dalam hidup kita, tapi terus bersaksi itu menjadi gaya hidup kita, saudara ya. Ya, puji Tuhan. Jadi firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul ya, setiap kita harus selalu ingat bahwa kita mempunyai hutang. Ya, saudara, setiap kita saudara mempunyai hutang, saudara ya. Ya, saya mau mengingatkan kepada saudara, ya, mengingatkan kepada saya juga, saudara, bahwa saudara dan saya punya hutang, ya, punya hutang. Kalau kita punya hutang, kita harus apa, saudara? Harus apa, saudara? Membayar. Ya, saya suka bercanda sama tukang bakso ya, yang selalu ya saya injili, saya bersaksi, saudara ya. Ya, jadi walaupun saya nggak pengen makan bakso, saudara, saya memberkati dengan beli bakso. Ya, setiap ketemu, Pak, satu ya, gitu. Artinya satu bungkus gitu ya. Ya, saudara, jadi hampir ya 2 hari sekali, 3 hari sekali, setiap ketemu saudara. Ya, dia minta dibeli. Ya, saya selalu beli, saudara. Ya, sambil saya bercanda, sambil saya menginjili, saya bersaksi, saudara ya. Nah, saudara, kenapa saya lakukan itu, saudara? Ya, karena ya, saya berhutang, ya, berhutang keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada saya. Nah, saudara. Tukang bakso itu, ya udahlah Pak, kalau saya pas nggak bawa uang, saudara, bayarnya besok aja. Ya, saya suka bercanda, enggak bikin saya tidak bisa tidur, utang sama kamu gitu ya. Oh, ada aja Bapak ini, malah tidurnya nyenyak kalau utang sama saya, gitu ya. Saudara, ya, saudara, jadi saking dia ya akrabnya sama saya, saudara, ya. Saya kalau nggak bayar duit suruh ya ngutang nggak apa-apa, kapanpun bayarnya dia bilang. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya kalau kita punya utang, ya orang yang nggak biasa berhutang, kalau dia punya hutang apa saudara? Ya, selalu ingat bahkan apa saudara?
Ya, ada orang kalau punya hutang itu sampai nggak bisa tidur, saudara. Ya, susah tidur. Aduh, saya punya hutang, belum saya bayar. Apalagi hutangnya banyak. Iya kan? Aduh, hutangnya banyak, saudara. Aduh, saya punya hutang, ya. Jadi beban, saudara. Saya punya hutang, belum saya bayar. Ya, saudara. Pernah nggak begitu, saudara? Punya hutang sampai, aduh, susah tidur, saudara. Karena belum dibayar. Ya, kapan hari saya beli gorengan, saudara, ke tetangga. Ya, saya habis beli gorengan, uangnya 100.000. Ya, yang penjual gorengan, aduh Pak, pagi-pagi begini uangnya gede segini, ya, dia belum kenal sama saya, saudara. Udah bawa aja, nanti aja bayar, ya, nggak dibayar juga nggak apa-apa, dia bilang gitu, saudara. Ya, tapi nggak mungkin, saudara ya. Justru karena dia bilang nggak dibayar juga nggak apa-apa, saya jadi ingat terus, saudara. Orang ini luar biasa, ya, baru kenal sama saya waktu beli gorengan, tapi dia langsung percaya begitu ya. Tapi saya ingat terus, saudara, ya, besoknya saya titip sama istri saya, tolong bayarin ya kepada yang jual gorengan ya, bahwa kemarin saya belum bayar. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita punya utang, kita pasti selalu ingat ya, bahkan membuat kita susah tidur karena kita belum bayar. Ya, mari kita baca firman Tuhan, saudara, di dalam Roma 1 ayat 14 sampai 15. Ya, ya, Roma 1 ayat 14 sampai 15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Haleluya. Ya, saudara, Paulus ya mengajarkan, saudara, kepada jemaat yang ada di Roma, ya, mengajarkan dan mengingatkan bahwa kita, ya, kita ini, saudara, punya utang, ya. Kasarnya kita diingatkan, kamu punya utang loh, ya, punya utang, diingatkan harus dibayar, ya. Apa hutang kita, saudara? Kita hutang keselamatan. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan, ya. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita ini pilihan Tuhan, saudara. Ya, kita ini orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, kita bukan sekedar dipanggil, kita dipanggil, setelah dipanggil kita dipilih oleh Tuhan. Dan ini, saudara, yang sangat luar biasa bagi kita. Kita dipilih oleh Tuhan, itu merupakan sebuah berkat istimewa. Ini sebuah anugerah. Ini berkat yang tidak bisa kita nilai dengan uang kita, saudara. Tidak bisa kita bayar. Ya. Pilihan Tuhan ini tidak bisa kita bayar dengan harta kita, dengan hidup kita sekalipun, saudara. Ya, itu sebabnya kita bangga karena kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Kita harusnya bangga, seperti pujian mengatakan, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Harusnya kita bangga, kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, saudara. Dan Tuhan memilih kita ketika kita bukan dalam keadaan baik-baik, bukan dalam keadaan kita ini ya menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang penuh belas kasihan, ya kita bukan orang yang ya suka berbagi mungkin, ya. Saudara, kita dipilih oleh Tuhan ketika kita dalam keadaan berdosa. Hidup kita penuh dengan lumuran dosa, saudara.
Kita mewarisi dari nenek moyang kita yang dahulu. Bukan emas, bukan perak, tetapi kita mewarisi dosa. Hidup kita berlumuran dosa, berlumuran kenajisan, saudara. Tapi Tuhan telah panggil kita, Tuhan telah pilih kita, Tuhan telah menguduskan kita dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Haleluya. Karena itu saudara, setiap kita seharusnya aku bangga. Aku bangga menjadi anak Tuhan. Aku bangga menjadi orang percaya. Aku bangga karena aku dipilih oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Inilah saudara pilihan Tuhan atas kita. Yang harus menjadi kebanggaan dalam hati kita, yang harus kita sampaikan ya kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, bukan malah ngumpet. Ya. Jadi orang Kristen penakut ngumpet. Ya. Jangan bilang-bilang kalau saya percaya Tuhan ya, jangan bilang-bilang ya. Ya. Nanti ya bahaya untuk saya. Ya. Saudara, ada orang-orang yang takut, malu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita jangan takut, kita jangan malu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Ya. Tuhan kita Tuhan yang baik, yang menebus dosa-dosa kita. Yang menguduskan kita. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Jadi saudara, kita ini ya begitu luar biasanya dipilih oleh Tuhan. Nah, kita jangan egois. Kita sudah dipilih Tuhan. Kita sudah dikuduskan Tuhan. Kita sudah mendapat anugerah yang begitu besar dari Tuhan. Kita jangan egois. Ya. Jangan kita dapat berkat untuk diri kita sendiri, saudara. Ya. Saudara, saya teringat peristiwa ya, waktu saya masih kecil, saudara. Saya diajak sama ya seorang yang sudah dewasa, ya, dan sama teman-teman saya juga yang masih kecil-kecil, saudara, diajak, ya, ayo kita datang ke pohon duren, ya. Itu kalau datang ke pohon duren yang dulunya pohonnya besar, saudara, ya, sangat besar, buahnya banyak, itu ke bawah, ya, ke bawah, turun, ya, dari bukit, saudara. Turun ke bawah ya dan masuk ke semak-semak karena di bawah duren itu semak-semak, saudara, tanahnya miring begitu ya, tapi itu durennya enak. Durennya itu, saudara, duren yang besar-besar, bukan duren yang kecil-kecil gitu ya. Durennya tebal ya, durennya tebal, saudara, dagingnya itu. Nah, sama teman saya dewasa, ayo kita turun ya. Ya, karena duren itu tidak ada yang punya, tapi yang punya orang kaya dan jarang ditunggu, saudara, ya. Jadi kalau jatuh, banyakkan orang lain yang ambil duluan, siapa yang menemukan gitu ya. Nah, saudara, ya, kita pasang hidung semua, saudara, di bawah buron duren yang besar itu, saudara, ya. Pasang hidung, ya, sambil mencium, ya. Baunya ada itu, pasti ada durennya. Ya, teman saya, saudara, ya, yang paling besar, yang dewasa itu, saudara, punya hati jahat, saudara, ya, Narto, ya, ada apa? Ayo kita pulang, nggak ada durennya, udah dicari-cari gitu. Ya, kita pulang rame-rame sama teman-teman saya kecil-kecil juga, saudara, ya, pulang. Setelah pulang ke rumah masing-masing, saya dipanggil, Narto. Ya, sebenarnya ada duren tadi saya sudah lihat. Tapi nanti kalau dimakan banyak orang, kita bagiannya sedikit gitu ya. Jadi kita berdua turun lagi, saudara, ya. Turun lagi, ambil itu duren. Waduh, saudara, egois ya. Dalam hati saya kok egois seperti itu ya. Ya, seharusnya kan mereka tadi sudah rame-rame ikut turun bersama, ikut bagian makan, walaupun kita cuma bagian sedikit gitu ya. Egois, ya. Waduh, saudara, ya, durennya memang enak,
Ya, tapi dulu saya egois sama teman itu, saudara ya. Ya, ya sekarang baru saya ingat, aduh ya, kok egois amat ya saya dulu benar-benar berdosa gitu ya. Orang yang super egois gitu ya. Ya. Nah, ya, saudara, banyakkan orang Kristen seperti itu, saudara. Dapat sesuatu yang sangat baik, dapat sesuatu yang sangat menjanjikan, dapat iman, dapat pengharapan yang dari Tuhan, tapi disimpan untuk dirinya sendiri. Ya, disimpan untuk dirinya sendiri. Ya, aduh, disimpan. Ya, saudara, seharusnya setiap kita, saudara, tidak bisa berhenti untuk tidak memberitakan tentang keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Seharusnya saudara, ya, mulut kita ini nyinyir, tapi bukan nyinyir dalam hal yang negatif. Nyinyir untuk apa, saudara? Tidak berhentinya memberitakan Injil, memberitakan keselamatan, bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang kita sudah terima. Ya, harusnya, ya, saudara, karena orang yang sudah dipanggil, dipilih Tuhan, dalam hidupnya ada apa, saudara? Ada apa, saudara? Adakah kasih? Di dalam kasih ini tidak ada ketakutan. Ya, tidak ada ketakutan. Nah, banyak orang Kristen, banyak orang percaya dijajah, diperbudak oleh ketakutan. Takut memberitakan Injil, takut memberitakan keselamatan kepada teman sendiri, ya, kepada sahabat sendiri, kepada keluarga sendiri, takut diperbudak sama ketakutan. Ya, dan kita nggak sadar bahwa kita diperbudak oleh ketakutan. Ya, Tuhan mengatakan, saudara, bahwa Tuhan tidak memberi kepada kita roh apa, saudara? Ketakutan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ingat, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Coba saudara buka 1 Yohanes 4 ayat 18. Ya, kita baca bersama-sama, saudara ya. Ya, supaya firman ini hidup di dalam setiap kita. Ya. Kalau enggak bisa ditampilkan di layar, kita baca bersama-sama supaya yang tidak bawa Alkitab bisa baca. Bisa ditampilkan? Ya, sebentar saudara ya, yang tidak baca Alkitab supaya bisa lihat di layar. Ya, haleluya. Oke. Iya, itu saudara ya. 1 Yohanes 4 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ya, kita ulang. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, di dalam kasih yang Kristus, ya, Tuhan Yesus kasih ke kita, ya, tidak ada ketakutan. Tapi banyak orang lihat orang pakai jenggot, terintimidasi, aduh takut. Ya, orang pakai jenggotnya dipelihara sampai panjang, takut. Ya, saudara ya, asosiasinya apa, saudara? Ya, kalau lihat orang berjenggot, wow, dia bisa aniaya saya. Ya, saudara, kalau kita ada kasih memandang orang berjenggot, apa, saudara? Dia adalah jiwa yang harus diselamatkan. Ya, karena kita ada kasih. Kasih itu melenyapkan ketakutan tadi, saudara ya.
Oh, ada orang ya, celananya cingkrang. Gini saudara. Takut ya. Ada orang pakai daster, takut. Ya. Saudara, kalau kita ada kasih, justru memandang mereka itu dengan kasih. Tuhan, kasihilah mereka. Jadikan saya alatmu Tuhan untuk menjangkau mereka. Amin. Itu yang benar. Kita harus sadar bahwa kita diperbudak. Ya, diperbudak. Tuhan mengatakan apa, saudara? Kalau sampai kita mengasihi mereka, tetapi mereka angkat senjata, angkat golok, ya, kita mungkin sampai dibacok, mungkin kita bahkan sampai mati karena kita mengasihi mereka. Tuhan mengatakan apa, saudara? Ya. Tuhan mengatakan apa, saudara, di situ? Ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ya, Matius 10 ayat 28, saudara ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, yaitu Tuhan, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya, jangan takut kepada mereka yang angkat senjata. Jangan takut kepada mereka yang bisa menyiksa, membuat kita menderita, dilumuri dengan kotoran orang. Ya, mereka bisa mengelumuri kita dengan kotoran orang. Ya, mereka bisa menghajar kita. Tubuh kita nggak apa-apa, saudara. Kalau sampai karena mengasihi mereka, kita mati, tubuh kita ini hancur sekalipun, saudara. Tidak apa-apa kata Tuhan, jangan takut. Mereka hanya bisa membinasakan tubuh kita, tapi tidak bisa membinasakan jiwa kita. Haleluya. Takutlah kepada Tuhan. Yang bisa apa, saudara? Membunuh baik jiwa maupun tubuh. Bahkan yang bisa ya menyeret orang masuk ke dalam neraka karena perbuatannya. Ya. Jadi saudara, ya, jangan takut menderita karena kita mengasihi. Ya. Kita mengasihi itu tidak selalu dibalas dengan kasih. Ya. Kita mengasihi jiwa-jiwa, bisa saja jiwa-jiwa yang kita kasihi, yang akan kita beritakan Injil, mereka ngamuk, mereka pukul kita. Mereka menyeret kita. Tapi ingat saudara, ya, ketika kita menginjil, Tuhan menyertai kita. Tuhan bisa mengubah Paulus atau Saulus, saudara, dari orang yang membenci orang-orang percaya, anak-anak Tuhan pada zamannya. Ya, banyak orang diseret masuk penjara, saudara, oleh Saulus. Tapi saudara, Saulus hatinya diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, orang-orang jahat sekalipun saudaranya yang membenci orang-orang percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan, saudara. Haleluya. Saudara, ya, kalau orang Kristen takut memberitakan Injil, ya, maka saudara, dunia semakin jauh dari keselamatan. Saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita semakin jauh dari keselamatan. Ya. Kita semua harus punya keberanian. Kita semua harus sadar bahwa berabad-abad lamanya kita ditindas, diperbudak oleh ketakutan. Itu sebabnya Injil tidak bisa segera sampai ke setiap orang. Karena banyak orang percaya diperbudak oleh ketakutan. Ini waktunya kita sadar, kita harus bangkit. Ya, saya harus bangkit, saya harus berani, saya karena mengasihi. Ya, berani karena mengasihi jiwa-jiwa. Makanya
tidak takut lagi. Haleluya. Selama orang Kristen masih takut, saudara, Injil tidak akan bisa sampai ke setiap orang. Pada Tuhan punya program, Tuhan punya visi, saudara, bahwa Injil harus sampai ke setiap orang. Amin. Injil harus sampai kepada keluarga saudara. Injil harus sampai kepada tetangga saudara. Injil harus sampai kepada sahabat-sahabat saudara. Teman-teman saudara di kantor. Injil harus sampai ke masyarakat. Injil harus sampai kepada orang-orang di pedalaman, di tempat-tempat terpencil. Harus sampai. Perlu kasih yang membara di dalam hati kita. Ya, perlu kasih, perlu urapan yang menyala-nyala di dalam hidup kita. Seperti pujian mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Haleluya. Mari kita menyala, jangan padam. Ya, jangan padam, saudara. Ya, kalau padam kita perlu ditiup. Ya, kalau saya dulu hidup di pedesaan, saudara. Kalau masak sesuatu harus pakai kayu bakar. Ya. Kalau belum ya masakannya belum matang, saudara, tapi apinya sudah mulai mau padam, harus tiup, saudara. Kadang-kadang sampai capek, ya, enggak, baranya enggak menyala-nyala, saudara. Ya, terus ditiup, saudara, sampai nyala. Nanti kalau nyala, saudara, apinya ya itu cepat mateng. Kalau sekarang kan udah enak aja, saudara, pakai gas cetak, ya, nggak lama udah mateng. Kalau dulu, saudara, ya, kalau masak, ya, kalau mau cepat mateng kita tiup-tiup, ya. Belum ada kipas angin dulu waktu saya kecil, saudara. Ya. Belum ada kipas angin, jadi apinya harus tiup-tiup. Ya. Nah, kalau saudara hari-hari ini padam perlu ditiup, ya, saudara harus bersedia, ya, saudara harus bersedia didoakan. Kalau perlu jangan hanya bersedia berdoakan, saudara datang kepada orang yang menyala-nyala. Orang yang menyala-nyala untuk penginjilan, saudara datang, tolong doakan saya, supaya saya tidak padam. Aduh, saya sudah mulai padam ini. Tolong doakan saya, supaya ada roh yang menyala-nyala. Haleluya. Ya, perlu tiupan yang baru, saudara, ya. Ya, bukan tiupan dari mulut lagi, saudara. Saudara perlu tiupan dari kipas, ya, yang apa tuh blowernya AC itu, saudara, ya. Blowernya AC itu ya embusannya itu kuat sekali loh. Saudara, Roh Kudus jauh lebih kuat, saudara. Bisa menghembus setiap saudara. Saudara punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk menginjil, saudara, ya. Ini waktunya, saudara. Tuaian besar sedang menanti kita. Tuaian besar menunggu kita, saudara. Menunggu bangkitnya kita. Menunggu kasih kita yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala untuk menginjili jiwa-jiwa. Ingat, kita punya hutang. Harus dibayar. Dengan apa? Menjangkau jiwa-jiwa. Makanya Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku menutup mulutku, tidak memberitakan Injil. Celakalah aku kalau aku diam saja. Saudara, Paulus mengatakan begitu, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Ya, saudara, beritakan Injil. Kita sudah, ya, mati pun kita ini pasti masuk surga, saudara. Ya, bukan langsung masuk surga, kita masuk ke Firdaus. Surga itu nanti, saudara, ya. Setiap kita, kalau kita mati, jiwa kita masuk Firdaus, ya. Terus, ya, tubuh kita dari tanah kembali tanah, roh kita berasal dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Haleluya. Jadi jiwa kita masuk Firdaus. Yang bisa menikmati Firdaus itu jiwa kita, saudara.
Haleluya. Itu sebabnya jiwa kita masuk firdaus kalau kita mati. Ya. Jadi jangan takut mati kata firman Tuhan. Jangan takut kepada mereka yang bisa membinasakan tubuh kita, tapi tidak bisa berbuat apa-apa dengan jiwa kita. Ya, saudara, bagi saudara-saudara yang sudah ikut SMK, menyelesaikan SMK, saudara sudah terima keselamatan, saudara ya sudah dibaptis, saudara sudah hidup baru, ya, saudara sekarang punya hutang. Sejak saudara lahir baru yang ikut SMK, saya ingatkan, saudara juga punya hutang. Ya, seperti zaman Pak Harto dulu, saudara ya, ada istilah begini zaman Pak Harto dulu. Ya, setiap orang yang lahir ceprot sudah punya hutang. Karena hutangnya Indonesia itu zaman itu sudah zaman Orde Baru sangat besar. Sehingga ada istilah, ya itu sudah bukan rahasia umum ya. Saudara, setiap orang lahir ceprot udah punya hutang. Kalau nggak salah berapa juta gitu, setiap orang lahir udah punya hutang. Ya, zamannya Pak Harto itu saudara ya. Itu sering ada di artikel di koran-koran ya. Ya, jadi bukan menjelekkan, tapi ini kan bangsa, masalah bangsa, saudara ya. Jadi bangsa kita itu ya pernah terlilit oleh utang. Lahir ceprot, anak kita punya anak kita lahir udah punya beban hutang. Ya, nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, karena kita punya hutang harus dibayar. Haleluya. Yang ikut SMK, lahir ceprot, terima Tuhan Yesus, punya hutang. Harus dibayar. Dengan apa? Bersaksi kepada jiwa-jiwa. Jangan bilang, aduh takut, aduh malu. Itu bukan roh dari Tuhan. Ya, ketika kita habis lahir baru, seperti yang pernah saya alami, saudara. Setelah saya lahir baru terima Tuhan, aduh saya nggak bisa berhenti untuk tidak bersaksi. Setiap ketemu orang saya bersaksi, saudara. Ya, saya berdoa, saya doa semalam suntuk, saya terima Tuhan masih remaja, masih kelas 1 SMA. Ya, tapi punya roh yang menyala-nyala. Ya, saudara, jadi yang ikut SMK kalau sudah selesai, saya sudah selesai kayak sekolah, sudah selesai. Bukan. Berarti saudara punya tanggung jawab untuk kembali ikut SMK sebagai pembina. Membina siapa? Jiwa yang saudara menangkan. Jiwa yang saudara bersaksi dan dia terima Yesus, ajak ke SMK. Saudara sebagai pembina. Ya, membina peserta yang baru. Ya. Jadi di SMK sudah diajari untuk menjadi orang yang terus lapar. Hatinya lapar, bukan perutnya. Ya, hatinya lapar kepada jiwa-jiwa. Nah, pagi hari ini kita akan ya mendoakan ya adik-adik kita, saudara-saudara kita yang sudah ya ikut SMK. Supaya mereka terus bisa lanjut terus ikut SMK sebagai pembina, membawa jiwa-jiwa baru. Amin. Ya. Jadi jangan bilang, "Oh, saya sudah menyelesaikan SMK." Belum. Ya, ada ibu-ibu, bapak-bapak ikut SMK itu sampai belasan kali, saudara. Pertama sebagai peserta, terus kedua, ketiga dan selanjutnya sampai belasan kali jadi pembina. Ya. Ya, mereka nggak mau berhenti jadi pembina. Karena menjadi pembina kepada jiwa baru itu ya membuat rohnya ya bersemangat, rohnya berapi-api menyala-nyala ya. Jadi kalau sudah selesai ikut SMK jangan berhenti. Ya, jangan berhenti. Terus ikut SMK sebagai pembina. Itu sebabnya saya ingatkan bagi saudara yang sudah jadi peserta, sudah dapat jiwa baru belum untuk dibawa ke SMK angkatan berikutnya. Ya, kita akan segera buka lagi ya SMK berikutnya. Ya, dan saudara para peserta
yang sudah selesai, sudah harus bawa jiwa-jiwa. Amin. Semangat. Rio, Muba, semangat. Ya, Cindy, ya, semangat. Ya, Danari, ya, bawa jiwa ya. Ya, bawa jiwa. Ya, jangan diperbudak oleh apa tadi? Ketakutan. Ingat, 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 ingat. Ingat, ingat. Ya, orang Manado bilang ingat, ya. Punya hutang, punya hutang. Setiap kita punya hutang harus dibayar. Mari kita lanjutkan acara kita untuk berikutnya, yaitu ya kita akan mendoakan teman-teman kita yang saudara kita yang sudah mengikuti SMK berakar. Silakan Mas Yan. Terima kasih kepada hambanya buat firman-Nya. Saudara-saudara di sini dan di rumah ada berkat hari ini, amin. Amin. Saya sungguh terberkati secara pribadi, menambah semangat saya untuk terus melakukan Injil, bersaksi seperti yang Om bilang, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Amin. Haleluya. Oke, saatnya kita akan menyaksikan wisuda SMK berakar. SMK kepanjangan dari Saya Murid Kristus. Oke, ini udah selesai di akhir bulan Juni dan awal September. Kita akan lihat hidup peserta. Dari GPKD Kosambi Baru, di sini saya bersaksi setelah saya mengikuti SMK, saya semakin bertumbuh dan mengenal Tuhan, dan saya di pelajaran SMK ini saya suka pelajaran baptisan air. Terima kasih kepada kakak-kakak SMK yang sudah memberikan materi untuk saya mengerti. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dari SMK Pemuritan Kristus. Aku mau bikin video tentang pendapat aku di dalam aku dapat kita bisa mengenal Kristus lebih dalam lewat pemuritan SMK ini. Kita bisa memulihkan hidup kita yang tadinya kita nggak bisa. Kita ngerasa kita nggak pantas untuk Tuhan, tapi kita bisa memulihkan hidup kita itu lewat Kristus, pemuritan SMK ini. Karena bagi aku pemulihan hidup itu lebih penting dengan berjalan bersama Kristus, dengan berjalan bersama orang-orang yang merangkul, orang-orang yang seiman merangkul kita untuk lebih dalam mengenal Tuhan. Nama saya Cynthia Kris Natalia, umur saya 16 tahun, alamat saya di Bulirjo, Mogarjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Sekolah saya di SMA Negeri 1 Prambanan, saya kelas 2 SMA. Gereja saya di GPKDI Yogyakarta. Saya di sini mau bersaksi tentang pengalaman saya setelah mengikuti SMK Berakar. Dalam pelajaran SMK Berakar, saya semakin tahu bahwa Tuhan Yesus sangat peduli dan mengasihi orang-orang yang berdosa, termasuk saya sendiri. Dan saya juga sangat diberkati dengan mengikuti SMK Berakar, karena banyak pelajaran yang membuat saya semakin cinta sama Tuhan dan iman saya bertumbuh kepada Tuhan Yesus. Saya kemarin tanggal 12 September 2021,
saya ambil keputusan untuk dibaptis. Saya bersyukur karena saya telah menjadi anak Tuhan dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan saya ingin hidup saya menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita. Kita bersyukur program GPKD Kosambi baru bisa berjalan dengan baik sehingga ada lulusan-lulusan SMK. Yuk yang belum rekan-rekan di sini yang mungkin belum ikut SMK, kita mulai SMK. Karena ini penting banget dasar pondasi kita untuk lebih lagi mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Amin. Nah, saya akan sebutkan peserta yang ada di Jogja. SMK lulusan ini yaitu Bapak Supriyatna, Ibu Suhesti, Cynthia Krisnatalia, Lydia Widya Kusuma. Ini lulusan GPKDI Jogja ya. Terus yang kelima Ibu Amelia, Cindy Makmur, ada Ibu Christine, Immanuel Janari, Johannes Muba Hasiholan, Jeremy Stefano, Ibu Leni Atmaja, Ibu Lina, Ibu Lorentina, Ibu Radot Raja Guguk, Rio Herlando, Ibu Sugiyarti, ada 16 peserta. Amin. Mungkin nanti akan lebih lagi. Amin saudara. Jadi kita bersaksi terus sampai Tuhan datang menginjili sampai Tuhan datang. Amin. Saya mengundang buat rekan-rekan yang wisuda SMK Berakar, online maupun offline, bisa maju ke depan yang mewakili aja di sini. Silahkan. Yang tadi namanya disebutkan, nanti silakan kepada hambanya untuk mendoakan sampai menutup juga ibadah kebaktian kita pagi hari ini. Yuk, Rio, Muba, Cindy, siapa lagi? Yuk, yang malu-malu, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Amin. Haleluya. Di depan saja, jaga jarak kita di sini. Rio, pilih aja. Yuk, benar di sini lagi Dan. Ya. Rio, ya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa saudara ya buat nama-nama yang sudah dicantumkan ya di layar ya. Ada keluarga dari Pak Supriyatna, GPKDI Yogyakarta, ya Prambanan tepatnya di masyarakat lingkungan Prambanan, saudara ya. Kita bersyukur mereka dari GPKDI Prambanan ya telah mengikuti SMK Berakar dan akan terus berlanjut ya. Mereka mengikuti SMK Berakar sebagai pembina dan saudara-saudara dari keluarga PPA ya, ada keluarga PPA, saudara yang mengikuti Zoom, saudara juga boleh berdiri ya untuk kita bersama-sama doakan ya. Sebelum kita berdoa, kita akan melakukan ikrar ya, ikrar kita sebagai ya atau komitmen ya sebagai murid Kristus ya. Nanti bisa mengikuti saya ya, apa yang saya akan bacakan, saudara bisa mengikuti saya ya. Jadi semua ya yang di wisuda pada pagi hari ini mengikuti apa yang saya sampaikan atau saya bacakan sebagai komitmen murid Kristus. Ya, saya akan bacakan 1, 2, 3. Komitmen murid Kristus. Komitmen murid Kristus. Karena penebusan Kristus. Karena penebusan Kristus
saya telah menerima anugerah keselamatan Saya telah menerima anugerah keselamatan dan menjadi anak Allah. dan menjadi anak Allah. 1. 1. Membangun hubungan pribadi yang intim. Membangun pribadi yang intim. Saya ulangi, membangun hubungan pribadi yang intim Membangun hubungan pribadi yang intim dengan Allah dengan Allah melalui pujian dan penyembahan dan serta penyembahan merenungkan firman Tuhan setiap hari. serta merenungkan firman Tuhan setiap hari. 2. 2. Belajar bertumbuh Belajar bertumbuh dalam keluarga Allah dalam keluarga Allah melalui komunitas sel melalui komunitas sel atau komsel. atau komsel. 3. 3. Melayani Tuhan Melayani Tuhan dan menjadi saksi Kristus dan menjadi saksi Kristus melalui kehidupan nyata setiap hari. melalui kehidupan yang nyata setiap hari. Ya, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita mendoakan para peserta yang sudah mengikuti SMK Berakar. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sebagai jemaat-Mu, kami berdoa buat adik-adik kami, anak kami, saudara kami, atau orang tua kami yang sudah mengikuti SMK Berakar. Kami berdoa untuk Bapak Supriyatna, kami berdoa untuk Ibu Suhesti, kami berdoa untuk Ibu Cynthia Kris Natalia, kami berdoa untuk Lydia Widya Kusuma, kami berdoa untuk Ibu Amelia, kami berdoa untuk Cindy Makmur, Ibu Christine, kami berdoa juga untuk Immanuel Danari, kami berdoa juga untuk Yohanes Mubah Siholan, kami berdoa untuk Jeremy Stefano, kami juga berdoa untuk Ibu Leni Atmaja, Ibu Lina, Ibu Lorentina, Ibu Radot Raja Guguk, Rio Herlando, Ibu Sugiyarti. Tuhan, kami berdoa untuk mereka ini. Mereka sudah menerima anugerah yang terbesar dalam hidup mereka, yaitu keselamatan dan pengharapan hidup yang kekal untuk selamanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan komitmen yang sudah mereka ikrarkan di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Jadikan mereka, Tuhan, alat-alat-Mu yang mengasihi para jiwa-jiwa yang belum percaya, yang belum mengenal Engkau. Tuhan, mereka tidak mampu, tidak sanggup dengan kekuatan mereka. Itu sebabnya kami berdoa sebagai gereja-Mu. Kami berseru, urapi mereka Tuhan. Urapi, berikan hikmat. Sertai dengan karunia-karunia dari Engkau. Supaya ketika anak-anak kami, adik-adik kami, orang tua kami, ibu, bapak, menumpangkan tangan atas orang sakit di dalam nama Yesus mengalami kesembuhan. Ada mujizat-mujizat kuasa Tuhan menyertai dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Melalui mereka semua ini akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Akan banyak jiwa-jiwa dituai Tuhan. Dan SMK Berakar berikutnya akan kembali dilaksanakan dengan lebih antusias, lebih sukacita, dan mujizat Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalian semua sekarang adalah alat-alatnya Tuhan untuk tuaian yang besar di hari-hari ini. Sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Amin.
Bapak, kami juga berdoa buat ibadah kami. Biar Tuhan memberkati setiap kami yang sudah hadir, baik lewat live Zoom maupun ibadah secara langsung di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Kau pakai kami menjadi penuai, menjadi pemberita Injil. Tuhan, oleh Roh Kudus mengingatkan kami terus bahwa kami punya hutang yang harus dibayar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing, dan di live Zoom saudara boleh kembali duduk. Haleluya. Sudah. Ya. Saudara, sebelum kita tutup dengan doa berkat, saya perlu sampaikan ya, saudara-saudara yang mempunyai teman, mempunyai keluarga atau sahabat atau rekan ya yang belum ikut SMK ya, segera daftarkan ya untuk kembali ikut SMK berakar ya. Saudara ya, jangan sampai keluarga saudara, baik anak maupun orang tua, adik, kakak, ya, keluarga kita tidak ikut SMK berakar. Ya, saudara, kita akan rugi. Ya, saya katakan saudara akan rugi kalau sampai ya keluarga saudara tidak mengikuti SMK berakar atau sahabat atau teman-teman. Ya, ajak secepatnya mendaftar. Karena kita akan segera memulai SMK berakar yang baru, saudara ya. Puji Tuhan. Ya, yang kedua, saudara, kita renovasi dapur gereja sudah selesai. Ya, kemarin salah satu syarat untuk kita bisa terlibat dalam diakonia pembagian nasi bungkus setiap hari, ya, itu belum kita laksanakan karena ya, dapur kita harus memenuhi syarat karena ada SOP-nya, standar operasionalnya ada, saudara ya. Itu sebabnya dapur kita kemarin kita perbaiki, ya, dengan uang kas gereja kita, ya, sekarang sudah rapi, ya, atas ya bantuan saudara kita Marsian, ya, yang mengkoordinir ya renovasi dapur, dan sekarang sudah selesai dengan rapi. Itu sebabnya saudara, kita akan segera melakukan diakonia pembagian nasi setiap hari Senin sampai hari Jumat. Ya, saudara, kita akan membagikan nasi bungkus kepada mereka yang membutuhkan, ya, mereka mungkin pengamen, gelandangan, pemulung, ya, kita akan bagikan kepada mereka. Ya, ketika kita memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan, kita sama dengan memberi kepada Tuhan. Ya, makanya ya saudara siap menjadi tim, ya, sebagai yang masak, menjadi tim sebagai yang dapat giliran nanti membagikan nasi bungkus itu, ya, dan nanti kita yang baik yang masak ataupun kita yang membagikan nasi bungkus, ya, saudara juga akan dikenal ya di seluruh dunia. Tapi bukan itu yang kita cari, ya, karena nanti kita ya setiap melakukan itu harus laporan lewat siaran langsung di live Zoom, saudara ya. Walaupun cuma 1 menit ya atau 2 menit, kita setiap hari yang bergiliran itu ya kita dilihat oleh banyak orang, tapi itu bukan tujuan kita. Ya, tujuan kita mau melayani Tuhan. Amin. Kita semangat ya, berapi-api melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Puji Tuhan, itu yang saya sampaikan, dan berikutnya
setiap hari ada doa pagi. Jangan ketinggalan, jangan lewatkan. Setiap pagi kita ada doa dan luar biasa saudara ya. Ya, kita belajar menyangkal diri, mata masih pengen tidur, tapi kita lawan. Kita lawan, kita sangkal saudara ya, untuk kita berdoa ya. Dan puji Tuhan, itulah saudara yang saya sampaikan. Kita langsung mari bangkit berdiri, kita akan tutup dengan doa. Kami berdoa juga Tuhan buat bangsa negara kami yang kami cintai. Biar Tuhan melawat bangsa kami. Tuhan, biar belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Kehendak-Mu jadi atas bangsa kami. Bebaskan bangsa kami dari perbudakan pengajaran-pengajaran yang menyimpang, yang salah, yang sesat Tuhan. Supaya kami bangsa Indonesia, kami sebagai masyarakat, kami tidak dibelenggu oleh ajaran-ajaran yang sesat. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Indonesia menjadi tuayan buat jiwa-jiwa. Indonesia dilawat Tuhan, sehingga benteng-benteng ideologi, ajaran-ajaran sesat dirobohkan, dan Injil bisa diberitakan kepada setiap orang. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Berkati Bapak Presiden, berkati Wakil Presiden dengan roh takut gentar akan Tuhan. Berkati para menteri, berkati Tuhan pejabat-pejabat tinggi yang di pusat maupun di daerah-daerah. Jadikan mereka alat-alat Tuhan untuk bertanggung jawab, memajukan bangsa Indonesia, membawa masyarakat dalam keadaan yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa negara kami yang kami cintai. Bebaskan bangsa kami dari segala cengkeraman, ketakutan. Bebaskan bangsa kami dari segala anasir-anasir jahat yang ingin mengubah ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia benar-benar menjadi negara yang merdeka dari penjajahan-penjajahan kebudayaan dan penjajahan-penjajahan dosa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat kami semua yang sudah hadir dalam ibadah, di live Zoom maupun di onsite Tuhan. Terima kasih, berkati juga kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Berikan kami terus roh yang menyala-nyala. Jangan sampai kami menjadi orang yang padam. Tuhan, kami juga berdoa pagi hari ini. Rencana-rencana kami ke depan, khususnya dalam pembukaan SMK Berakar yang baru. Dan juga kami berdoa untuk pagi hari ini, rencana kami untuk pembagian nasi bungkus bekerja sama dengan Yayasan Damaris, biar semua bisa berjalan dengan lancar dan setiap kami boleh ambil bagian. Berkati keluarga Pak Supriyatna yang ada di GPKDI Yogyakarta. Berkati perekonomiannya, berkati kesehatannya, berkati supaya keluarga ini hidup dalam damai, sukacita. Berkati semua jemaat yang ada di sana. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah pagi hari ini segala berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita dimanapun kita berada.